Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari Prodi Pendidikan Biologi semester 6 Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di sini saya akan memaparkan kembali materi dari parasitologi, yaitu parasitologi berhubungan baik dengan tuan rumah dan lingkungan. Parasit adalah organisme yang mengambil makanan serta perlindungan dari organisme lain. Hospes adalah organisme yang mengandung parasit. Parasit adalah hubungan timbal balik antara parasit dan hospes, di mana parasit dapat merugikan hospes karena mengambil nutrisi dari hospes, sedangkan hospes dapat menguntungkan parasit karena menyediakan nutrisi untuk parasit. Parasit bisa saja didapat dari berbagai kandungan, seperti dari air, tanah yang terkontaminasi, makanan yang mengandung stadium infektik, antropoda, pengisap darah, binatang, tumbuhan air, manusia lain, dan dari diri sendiri. Parasit dapat masuk ke dalam bagian tubuh kita dengan melalui berbagai cara, yakni mulut, menembus kulit, gigitan antropoda, inokulasi transplasenta, transmamari, hubungan seksual, transfusi darah, dan transplantasi jantung. Protozoa adalah hewan bersel tunggal, berinti sejati, dan tidak memiliki dinding sel. Protozoa berasal dari kata protos, yang berarti pertama, dan zoom yang berarti hewan, sehingga disebut sebagai hewan pertama. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan atas 4 kelas, yakni yang pertama yaitu Rhizopoda, ialah hewan bersel satu, dapat membentuk kaki semu atau pseudopodia. Adapun jenis Rhizopoda yang bersifat parasit yaitu Entamoeba histolytica. Hidup parasit di dalam usus halus manusia serta bisa atau dapat menyebabkan penyakit disenteri amoeba. Kedua yaitu Amoeba gingivalis, hidup yakni sebagai parasit di dalam rongga mulut yang bisa atau dapat menyebabkan penyakit radang serta gusi berdarah. Ketiga, Entamoeba coli, menyebabkan diare. Keempat, Entamoeba menyebabkan diare. Yang kedua yaitu Ciliata, ialah adanya tonjolan protoplasma yang membentuk rambut getar atau silia dan berfungsi sebagai alat gerak. Salah satu jenis cilia yang bersifat parasit Balantidium coli. Hidup parasit dalam usus manusia yang mampu mengakibatkan gangguan perut dan bisa menyebabkan diare berdarah. Ketiga, Flagellata, memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Flagellata dibedakan menjadi dua, yaitu Pitonagellata merupakan flagellata autotrofik dan Zooflagellata merupakan flagellata heterotrofik, tidak berkloroplas. Adapun jenis flagellata bersifat parasit yakni Tropica dan Brachialis yang menyebabkan penyakit kulit dan yang menyebabkan penyakit tidur. Keempat yaitu Sporozoa, adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Cara bergerak hewan ini dapat mengubah kandungan tubuh. Salah satu jenis parasit dan sporozoa adalah Toxoplasma, disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Gejala penyakit ini tergantung dari tempat infeksi. Toxoplasma adalah infeksi pada manusia ditimbulkan oleh parasit protozoa atau organisme bersel satu. Toxoplasma gondii, parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang gilik. Nematoda juga merupakan hewan tripolplastik dan pseudoexoplamata, berongga tubuh semu.
Adapun jenis nematoda yang parasit adalah ada pada usus manusia sebagai berikut. Pertama, Ascaris lumbiscoides, kedua cacing tambang, ketiga cacing kremi. Adapun jenis nematoda yang parasit pada darah dan jaringan manusia yaitu Dranchunculus medianensis dan Monsenella osardi. Parasit yang sangat berbahaya bagi manusia bukan hanya menyebabkan infeksi tetapi juga bisa menyebabkan kematian jika tak sengaja ditangani. Contohnya itu parasit yang paling berbahaya bagi manusia adalah yang pertama, Rhiiniasis adalah bentuk cacing pita kutu yang biasanya muncul tanpa gejala apapun. Kemunculannya dapat dirasakan apabila sudah di tubuh besar di dalam tubuh. Biasanya akan muncul di bagian pembuangan manusia. Kedua yaitu Lymphatic filariasis adalah penyakit parasit yang disebabkan nematoda kecil. Parasit ini kadang-kadang menyebabkan kaki gajah. Ketiga, larva bot fly berasal dari lalat bot. Serangga ini biasanya akan meletakkan kurvanya di kulit manusia. Saat sudah menjadi larva, serangga ini akan merayap keluar dari kulit. Perbedaan dari ketiga kelompok parasit yaitu nematoda, trematoda, dan costoda. Nematoda adalah cacing gelang, bentuknya silinder, sistem pencernaannya sudah lengkap, jenis kelamin nematoda terpisah, nematoda hidup bebas atau parasit. Nematoda adalah memiliki kilometer palsu. Trematoda cacing pipi Drosophila berbentuk daun tak bersegmen, sistem pencernaan tidak sempurna, jenis kelamin terpisah, hidup sebagai parasit. Trematoda adalah Ocelometer. Cestoda adalah cacing pipi berbentuk selang, sistem pencernaan tidak lengkap, jenis kelamin tidak terpisah, parasit obligat dan vertebrates. Cestoda tidak memiliki koelam. Baiklah, itulah materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.